Kevin yang dapat telepon dari Bara langsung saja memberitahu yang lain dan pergi ke tempat Bara. Bara duduk di tepi jalan sambil selonjoran, dia tetap membiarkan motornya tergeletak begitu saja di tengah jalan. Tak lama setelah dia nelpon Kevin, segerombolan motor datang ke arahnya. "Bar, lo gak apa-apa?" tanya Kevin yang langsung turun dari motornya. Yang lain juga udah ada yang ngambil motor Bara yang tergeletak. "Gue gak apa-apa, mereka naruh paku dan ban gue bocor," jelas Bara. "Kurang ajar," geram Satria. "Siapa sih tadi lawan Bara? Kayaknya gue kenal orang itu dari postur tubuhnya, tapi motornya enggak," ujar Dimas. "Iya, gue juga kayak kenal," sambung Vero. Bara diam, dia tahu tadi itu pasti anggota Exxon, tapi dia kayak kenal postur tubuh itu, tapi siapa? "Udahlah, yang penting Bara selamat, mendingan sekarang kita bawa motor Bara ke markas, biar Bara langsung diantar pulang saja," ucap Marvel. "Gue bareng Lovin dan Yon, tolong urus motor gue, kayaknya rusak parah," suruh Bara. "Oke Bar," jawab Deon. Mereka pun pada bubar dan balik. Bara memilih pulang ke rumah Kevin, dia butuh banyak cerita pada Kevin. Paginya Feby di kamarnya masih berkutit dengan selimutnya, dia enggan sekali bangun pagi itu, padahal Big Ina sedari tadi udah bangunin dia. "Non, bangun Non, udah jam 6, ucap Big Ina sambil menggetok pintu kamar Feby. Feby pun terpaksa bangun, dia gak mau nantinya dijemur gara-gara telat. Setelah mandi dan memakai seragam, Feby turun ke bawah buat sarapan, tapi saat sampai di tengah tangga langkahnya terhenti. Dia mendapati anggota Intifagos ada di sofa ruang tengah, tak ada yang menyadari kedatangan Feby, karena mereka kelihatan bicara serius. "Gue yakin ini orang dalam Bang," ucap Bara. "Gue juga nyangkanya gitu, pasti ada yang berkhianat di antara kita," jawab Vero. "Gue tadi malam dapat SMS dari No tak dikenal, dia bilang ini awal dari permainan itu," sambung Marvel. "Terus kaca kamar Feby gimana Bang?" tanya Satria. "Nanti gue suruh tukang buat benerin," jawab Vero. Bara sedari tadi menahan emosinya sejak tahu kalau Feby tadi malam diteror. "Kita waspada aja ke depannya, kalau ada informasi apapun soal peneror itu, kasih tahu gue juga bakal nyuruh orang-orang gue buat ngurusin kasus ini," ucap Bara. Feby kembali melangkah turun ke bawah setelah dirasa obrolan mereka terhenti. "Feb udah bangun toh?" sapa Satria. Feby tersenyum manis pada Satria tanpa melihat ke arah Bara sedikitpun. "Iya Sat, kalian mau ikut sarapan?" tanya Feby. Dia sengaja bersikap gitu pada teman-teman Bara untuk manas-manasin Bara. "Gak usah Bi, kita gak suka sarapan," tolak Kevin. "Abang gak mau sarapan?" tanya Feby pada Vero. "Lo duluan aja, gue juga gak ada jam kuliah pagi ini," jawab Vero. "Ya udah Feby sarapan dulu." Feby pun melangkah ke arah dapur, sedangkan Bara yang merasa diacuhkan gitu merasa kesal. Dia tahu Feby pasti marah karena dia tadi malam udah bohong. Kayaknya ada yang lagi perang dingin nih," goda Deon sambil menggelirik Bara. "Sat, sikat aja sana mumpung lagi berantem," sambung Kevin. "Gue patahin leher lo kalau berani," ancam Bara. Mereka semua pada terkekeh kecuali Marvel. "Ya udah kui berangkat," ajak Dimas. "Kalian duluan aja, gue nunggu Feby," jawab Bara. "Palingan nanti ditolak Bar," ujar Kevin. "Diem lu," kesal Bara. Mereka pun pada keluar, meninggalkan Bara, Vero dan Marvel, dan tak lama Feby juga udah selesai sarapan dan siap berangkat. "Bang, Feby berangkat ya," pamit Feby sambil nyium pipi Vero di depan Marvel dan Bara. "Apa-apaan dia pakai cium segala? Ah, gue apaan sih, dia kan cuma abangnya." "Sadar Bara, sadar," gerutu Bara dalam hati. "Lo bareng siapa?" tanya Vero. "Pakai motor sendiri aja," jawab Feby. "Bareng gue aja," sambung Bara. "Ya udah Feby berangkat ya Bang." "Bang Marvel, gue duluan," pamit Feby tanpa memperdulikan Bara. Dia nganggap di sana cuma ada Marvel dan Vero saja. Feby mulai melangkah keluar. "Bang, gue duluan," ucap Bara. Cepat-cepat dia lari keluar nyusul Feby.
Ditunggu, Bara langsung mencekal tangan Feby saat Feby hendak naik ke motornya. Apa sih, cuek Feby sambil menepis tangan Bara. Aku bisa jelasin kenapa tadi malam aku datang telat, ucap Bara. Datang telat, jadi Bara tadi malam datang, batin Feby. Aku gak butuh penjelasan kamu lagi, ketus Feby tanpa melihat ke arah Bara. Please kamu jangan kayak gini. Aku tadi malam emang datang ke sini, jelas Bara. Iya kamu emang datang, tapi ke rumah Andin. Feby menatap Bara sambil tersenyum sinis. Aku bisa jelasin kenapa aku ada di rumah Andin, ucap Bara. Cukup Bara, aku gak mau dengar penjelasan kamu lagi, bentak Feby. Dia benar-benar udah emosi. Tanpa buang-buang waktu Feby langsung naik ke motornya dan melajukannya kencang meninggalkan Bara yang masih mematung. Dia butuh waktu untuk percaya Bar, makanya lo jangan rusak kepercayaan Feby, ucap Marvel yang tiba-tiba datang. Gue bingung bang, Feby susah amat dibilangin, jawab Bara. Jangan salahkan Feby, salahin diri lo sendiri, Marvel sambil nepuk pundak Bara. Nyampe sekolah Feby langsung markirin motornya, saat mulai jalan menuju kelasnya ada yang nepuk pundak Feby ternyata Kevin. Mana Bara? Tanya Kevin. Tahu, jawab Feby cuek. Gue tahu Bara Bi, dia gak mungkin mainin perasaan lo, ucap Kevin sambil jalan di samping Feby. Gue gak mau tahu tentang dia, jawab Feby datar. Lo salah paham aja, gue tahu Bara serius sama yang mana dan hanya main-main sama yang mana, ujar Kevin. Dan dia hanya main-main sama gue, jawab Feby. Lo salah, Bara serius sama lo, dan dia gak pernah seserius ini dalam menjalin hubungan. Gue tahu Bara pasti udah cerita tentang Andin ke lo, gue harap lo kembali mikir buat lanjut apa enggak sama Bara, ucap Kevin. Feby tak menjawab, dia terus saja jalan. Nyampe kelas udah mulai rame, Feby minta Anggun buat tukar posisi tempat duduk, dia lagi malas duduk sama Bara, dengan senang hati Anggun mengiyakan. Lo kenapa sih Bi? Tanya Anya. Gue lagi malas jelasin, jawab Feby datar. Ya tapi lo juga mesti cerita sama kita, kali aja kita bisa bantu, ucap Anya. Feby menatap Anya dan menghela nafas. Gue mau putus sama Bara, jawab Feby. Hah? Kenapa? Kaget Dira. Capek aja, jawab Feby. Yah, gak ada yang uhuan lagi dong, ucap Dira yang langsung dapat pelototan dari Anya. Sana lu uhuan ama Satria, goda Mona. Ogah, jawab Dira. Ada apaan nih kok bawa-bawa nama Bang Satria? Tanya Satria. Kuping lo salah denger kali tuh, timpal Dira. Masak sih? Iya kali ya, bingung Satria nanya pada dirinya sendiri. Terus lo udah ngomong ama Bara? Tanya Mona. Nanti gue ngomongnya, jawab Feby. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang sedang tersenyum tipis penuh kemenangan mendengar Feby bakal mutusin Bara. Hidup lo gak akan tenang jika masih bersama dengan Bara, Feby Angelista, batin orang itu. Bara tiba-tiba datang bersama Deren. Saat Bara hendak duduk di bangkunya, dia sempat kaget karena bukan Feby yang sebangku ama dia tapi Anggun. Sorry Bar, gue disuruh Feby, jelas Anggun. Gak apa-apa kok, jawab Bara sambil duduk di bangkunya. Oh iya tadi malam katanya lo kecelakaan. Tanya Anggun dan Feby otomatis denger itu, dia menajamkan pendengarannya buat dengerin obrolan Bara. Kok lo tahu? Tanya Bara. Tahu lah orang udah kesebar gitu beritanya, jawab Anggun. Iya, pas balapan ada yang naruh paku di jalan, ban gue bocor dan motor gue langsung oleng, jawab Bara. Tapi lo gak apa-apa kan? Tanya Anggun. Kalau gue kenapa-napa, gue gak mungkin ada di sini Gun, jawab Bara. Dan Anggun hanya nyengir sambil menggaruk kepalanya yang gak gatal. Dari arah pintu Andin datang diantar Angel and the gang. Ternyata tuh cewek udah sekongkol sama Angel. Andin langsung nyamperin Bara setelah naruh tas di bangkunya. Bara aku mau ngomong, ucap Andin yang udah ada di depan Bara. Mau ngomong apa? Tanya Bara. Aku gak suka kamu temenan ama mereka. Kamu jadi lupain aku kalau ama mereka, ucap Andin sambil nunjuk Feby Cas. Apa-apaan lo?
Emang lo siapa? Bentak Dira sambil bangun dari duduknya, dia emang udah gedek ama Andin. Gue pacarnya Bara, jawab Andin menatap Dira seakan menantang. Heh Bara itu pacar Feby, jangan ngadi-ngadi lu, sambung Satria. Dan lu cuma mantan yang butuh buayan, ucap Kevin. Bara kok kamu diam aja sih? Rengek Andin minta pembelaan. Cukup Andin gue capek, jawab Bara. Kamu udah janji ama papi Bara, kenapa kamu berubah gini, kesal Andin. Lu jadi cewek gak ada malunya ya, sarkas Dira. Lu diem aja, gak usah sok berkuasa lu, emang gue takut ama lu, dasar cabe, ujar Andin. Feby langsung bangun dan menatap Andin datar. Lo kalau mau cari masalah jangan di sini, sekalian ke lapangan yok, gue juga anak baru, tapi gue gak songong kayak lo, ucap Feby datar tapi tajam. Semua teman kelasnya pada liatin mereka. Dasar pelakor, lo tuh gak tahu diri, udah tahu pacar orang masih saja diembat, ngaca dong lu, kenapa gak sekalian lo pacaran sama om-om, ucap Andin. Plak, Feby udah gak bisa nahan emosinya, dia langsung saja menamparkan Andin. Bara langsung bangun dari duduknya, dia benar-benar bingung sekarang, semua yang ada di situ dibuat melongo. Feby, bentak Bara. Feby sempat kaget saat Bara membentaknya tapi dia tetap mengangkat wajahnya seakan tak takut pada siapapun, dia harus lebih tegas ngadepin Bara. Apa, lo mau bela dia? Tanya Feby sinis. Bara menghela nafas, sungguh dia gak ada maksud bentak Feby. Maafin aku gak maksud bentak kamu, ucap Bara. Setelah itu dia langsung bawa Andin yang udah nangis keluar dari kelasnya. Feby tersenyum miris, tekadnya udah bulat buat lupain Bara. Deren yang melihat kejadian itu langsung nyamperin Feby. Tanpa bicara apapun dia meraih tangan Feby dan Feby tak menolaknya sama sekali.